lama nggak pernah. Mau tanya, kalau mau jadi anggota HISPI PNF Bandung, caranya bagaimana? Pindah ke Bandung. Kan saya udah di Bandung. Oh iya udah, masuk mana? Boleh ya? Boleh dong. Kartu ini sudah jadi anggota. Kartu HISPI sudah jadi anggota. Saya waktu dipanggil Dapodik sama Kabupaten Bogor, ternyata panitianya itu ketua HISPI. Adi HISPI Bandung hebat, selalu mendekatkan. Ini saya punya bimbingannya. Sekarang Depok, Kerawang, Garut, Tasik, melempem HISPI-nya nggak pernah ada. Yang dari Kerawang apa? Ikutnya ke sini, bukan di HISPI Kerawang ya. Nggak pernah ada ya? Iya. Ya, HISPI itu ada seluruh Indonesia. Kota, kabupaten ada. Pak Andi, Ya. HISPI kegiatannya apa aja Pak? Yang rutin? Upgrade, memberikan pelatihan-pelatihan nanti. Nanti mau diadakan rencana nih, digital marketing, setuju nggak? Setuju. Ya, digital marketing cara memasarkan produk kita di digital. Saya akan membawa nanti narasumbernya yang bisa membantu Bapak Ibu bisa dipanggilkan. Ibu Abi atau LKP panggilkan, langsung membikinkan sepedapatan. Nah sekaligus itu. Nanti kita bedain lagi. Saya tadi bilang mungkinnya Pak Andi. Ya. Yang tadi kita online ya. Yang online, pembelajaran online juga bisa. Jadi apapun juga workshop misalnya tata boga, workshop digital marketing, workshop desain grafis, itu si HISPI berhak mengadakan. Cara bikin pempek diraku Bu. Ya bisa saja tadi ya. Nah, kita juga samanya dengan tata boga. Tata boga nanti kita kerjasama. Ambil kita ambil. Misalkan cukup karena kita nggak ada dana 100.000 misalnya, tapi dengan materi dibawa ke rumah. Materi yang diajarkan kalau tata boga. Bikin donat, ya donat hasil mereka bawa pulang. Merangkai bunga Pak Andi. Apa? Merangkai bunga. Oh, merangkai bunga, handicraft, antara souvenir, cendera mata, aksesoris itu ada di saya di rumah. Yang disebutnya hantaran ya, disebut hantaran. Hantaran. Merangkai bunga. Dan hantaran ini tempat uji kompetensinya di tempat saya. Jadi bisa madami kompromi. Gampang semuanya bisa diatur. Saya ini mendorong Bapak Ibu supaya maju terus. Kalau sudah punya sertifikat, sok aja gimana ya. Rekomendasi saya kasih rekomendasi. Dan kasih. Ini saya harus bagaimana ya saya? Oh harusnya gini. Ini dari sini dulu ambilnya misalnya. Jadi selalu harus kita bimbing, kasih kelebihan daripada khusus. Jangan materinya udah supaya bayar. Jangan gitu. Kita harus loyal. Saya memberikan pengarahan ke seluruh Indonesia nggak pernah minta bayaran kecuali miliknya. Pak nanti ini untuk mobilnya apa saya transfer kayak mobil, tapi saya nggak pernah. Saya memberikan kebaikan buat orang, manfaat buat orang, toh amalnya buat saya, itu aja. Feedbacknya nanti untuk saya sendiri. Kalau itu pakai listrik disolotin dulu listrik, dibenahi dulu apa-apanya. Nah itu keterampilannya harus dikuasai.
dalam konteks pendidikannya. Jadi antara teori dan praktek harus sejalan. Tidak bisa teori saja atau praktek. Praktek juga sama, akan buta kalau tanpa teori. Jadi harus saling sinkron, seimbang. Identifikasinya harus seperti apa, ilmunya seperti apa, pengetahuan seperti apa, keterampilannya seperti apa. Kalau di tata busana, satu misalkan pengetahuannya bahwa membuat pola kebutuhan belajar dan individu dan menciptakan strategi pembelajaran yang disesuaikan. Strategi pembelajaran misalkan sekarang kelompok atau lembaga kursus bahasa Inggris. Ya kita bahasanya itu aja, jangan keluar daripada itu. Kalau sekarang tata boga, ya tata boga, jangan ngomongin lagi kecantikan. Itu sudah beda lagi. Nah, peran teknologi juga dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi untuk memonitor khusus tata boga kemana saya? Kan itu kan harus ada ketersediaan lembaganya. Misalkan di LPT Bang Hegar atau di Hanan, ada yang dari Hanan Akademi misalkan. Oh itu ya, berarti ada ketersediaan lembaganya untuk saya belajar. Gitu juga rias pengantin, apapun juga harus ada lembaganya. Saya ingin belajar tapi nggak ada lembaga, ya sama juga. Wayahna berarti kan nggak ada. Jadi harus ada ketersediaan, gitu ya. Lingkungan, dukungan sosial, dan kondisi fisik, psikologi lingkungan belajar. Kalau lingkungannya belajar di tata boga, misalnya peserta, instrukturnya semuanya kerjasama yang baik, itu akan mendorong pahamnya cepat bisa. Kalau jutek, boro-boro males si ibu itu mah jutek. Jadi itu faktor yang kondusif itu mempengaruhi seseorang untuk menguasai materi atau tidak. Dan metode identifikasinya observasi. Apa itu observasi? Pemantauan perilaku dan respon belajar secara individu. Dua, yang diterapkannya bisa wawancara. Kita ke siswa bisa aja wawancaranya jangan terlalu resmi, nanti kaku. Diskusi aja ngobrol. Diskusi ngobrol itu gini, merdeka belajar. Ini ya dilakukan dari tadi merdeka belajar. Bagaimana cara merdeka belajar itu? Dan dulu mah guru teh ngoceh terus ya, di papan tulis ngasih tugas, PR segala macam. Sekarang ini tidak seperti begitu. Jadi harus keaktifannya dari para siswa. Siswa yang aktif bertanya ke guru. Jadi nggak guru ngoceh gitu. Nah sejauh mana sekarang seperti halnya saya memberikan materi ke Bapak Ibu di melalui Google Drive. Kalau dibaca, nanti pada waktunya kita tinggal conversation atau diskusi saja. Soal mengajar saya yakin Bapak Ibu sudah pintar-pintar. Saya tahu ini semua dari para instruktur hebat-hebat di sini. Kenapa di sini? Karena untuk memenuhi uji kompetensi yang disyaratkan harus mengikuti diklat. Nah, ingin mengemudi bis dan ingin terus dia belajar, dia masih bisa. Apalagi punya minat dan bakat. Jadi harus didorong oleh minat dan bakat. Tapi tidak ada minat dan bakat pun bisa kalau memang itu dia ditugaskan, apalagi bekerja sebagai driver. Mau nggak mau, saya juga nggak bisa bawa mobil payah belajar. Sekarang dituntut harus bisa IT ya. Jadi misalkan daring
dalam jaringan ini kita bisa, kalau memang dibutuhkan untuk online ya kita online saja, kasih alamat itunya Zoom atau Google Drive, cukup seperti itu aja. Jadi harus dituntut sekarang ini bisa seperti itu. Bagaimana sekarang banyak ibu-ibu yang aduh nggak bisa saya, ya terpaksa anaknya yang nyeting, kan biasanya seperti itu. Anaknya yang bikin emailnya itu udah kebiasaan. Seperti hanya ini HP, iya mama tuh bisa, masih kan kemarin karena anak sekarang generasi Z ini orang hebat di IT, gitu. Sekarang ya di Dapodik, ya ini pengalaman saya di Dapodik, kebanyakan yang bertanya itu orang-orang generasi kolonial. Anggapnya kolonial bahwa gitu. Pak Andi ini harus bagaimana, ini nggak bisa kebuka segala macam bla bla bla. Bu, begini, ibu mendaftarkan Dapodik ini ada email, isi emailnya apa, passwordnya apa, seperti halnya kita Facebook ya. Itu kebiasaan ngisi emailnya kita dan passwordnya. Ibu tahu nggak itu? Aduh nggak tahu ya. Nanti saya tanya dulu anak. Nah itu generasi kolonial pasti begitu. Nah udah gitu, aduh ingat emailnya ingat saya, tapi nggak bisa buka, lupa password. Nah ini nih bahaya nih. Ketika lupa password, siapa yang akan digecat? Anaknya. Ini panggilkan pasti. Nah, di email juga, kalau lupa password itu bisa kita lupa password. Yang penting ada nomor telepon. Nanti verifikasinya melalui telepon kita. Nah, hal-hal seperti itu generasi kolonial bodoh-bodoh tahu, nggak ada buta yang gitu-gitu. Nah kalau generasi Z sekarang sudah dibekali dengan pertumbuhannya bagus ya, ininya jalan jenius gitu. Terus di sekolahnya juga selalu berkutat dengan IT gitu, dengan IT teknologi. Jadi sudah biasa. Nah sekarang kita yang disebutnya Mahmud ya, Mama muda lah, boleh. Mama muda ke atas sedikit. Kita juga harus mulai bisa belajar bagaimana cara daring. Daring ini dalam jaringan kita punya apa? Oh ini yang nanti digital nanti ada, nantilah kita. Jadi ini ketika sekarang diklat sudah beres, grupnya saya alihkan ke grup besar. Nanti pengumuman apapun, ada pelatihan, peningkatan, update, workshop, nanti di grup besar. Ya. Nah, oke lah kalau gitu istirahat ya. SPPI Kota Bandung.